Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dianti dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2021222017. Di sini saya akan menyampaikan mengenai PHP. Yang pertama, kita buka Chrome, lalu kita ketikkan Witrisco. Nah, kita pilih yang PHP. Yang pertama yaitu PHP Home. Run PHP. PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. Yang artinya PHP adalah bahasa script server dan alat yang ampuh untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. PHP is a widely used, free, and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP. Nah, PHP adalah alternatif yang banyak digunakan, gratis dan efisien untuk pesaing seperti Microsoft ASP. Additionally, with PHP Trade. With our online PHP Trade editor, you can edit the PHP code and click on a button to view a result. Nah, dengan editor PHP, kita dapat mengedit kode PHP dan mengklik tombol untuk melihat hasilnya ini. Oke, kita coba. Nah, di sini menjelaskan bahwa PHP itu dibungkus dengan PHP versi 5. Ini adalah script dari HTML-nya. Ditutup, dan ini ditutup dengan body dan HTML juga. Nah, dan PHP sendiri cukup ada di sini. Saya ganti. Kelas pemrograman teknik informatika semester 4. Oke, sekarang akan menghasilkan tampilan baru seperti ini. Kelas pemrograman teknik informatika semester 4. Selanjutnya kita di PHP intro. PHP code is executed on the server. Ya, jadi PHP itu yang dieksekusi melalui server. Nah, ini what you should already know. Before you continue, you should have a basic understanding of the following. Jadi sebelum melanjutkan, harus memiliki pemahaman dasar tentang hal-hal berikut. Yang pertama yaitu HTML, kedua CSS, yang ketiga yaitu JavaScript. What is PHP? Apa itu PHP? PHP is an acronym for PHP Hypertext Preprocessor. Artinya adalah PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Yang kedua yaitu PHP is widely used open source scripting language. Yaitu PHP adalah bahasa script open source yang banyak digunakan. Itu PHP script are executed on the server. Script PHP dijalankan di server. Dan yang terakhir, PHP is free to download and use. PHP gratis untuk diunduh dan digunakan. Lalu nih, PHP is an amazing and popular language. Yaitu PHP adalah bahasa yang luar biasa dan populer. It is powerful enough to be at the core of the biggest blogging system on the web atau WordPress.
yaitu cukup kuat untuk menjadi inti dari sistem blog terbesar di web atau web WordPress. It is deep enough to run large social network. Yaitu cukup dalam menjalankan jejaring sosial besar. It is also easy enough to be a beginner's first server-side language. Ini juga cukup mudah untuk menjadi bahasa server pertama bagi pemula. What is a PHP file? Apa itu file PHP? PHP file can contain text HTML, CSS, JavaScript, and PHP code. File PHP dapat berisi teks HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP. PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML. Kode PHP dijalankan di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. PHP files have extension .php. File PHP memiliki ekstensi .php. Oke, ini what can PHP do? Apa yang dapat dilakukan PHP? PHP can generate dynamic page content. Itu PHP dapat menghasilkan konten halaman yang dinamis. Kedua yaitu PHP can create, open, read, write, delete, and close files on the server. PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Lalu PHP can collect form data. PHP dapat mengumpulkan data formulir. PHP can send and receive cookies. PHP dapat mengirim dan menerima cookie. PHP can add, delete, modify data in your database. PHP dapat menambah, menghapus, mengubah data di database Anda. Lalu, PHP can be used to control user access. PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Yang terakhir, PHP can encrypt data. PHP dapat mengenkripsi data. Lalu, with PHP you are not limited to output HTML. You can output image or PDF files. You can also output any text such as XHTML and XML. Nah, dengan PHP ini, Anda tidak terbatas pada output HTML. Anda dapat menampilkan gambar atau file PDF. Anda juga dapat menampilkan teks apapun seperti XHTML dan XML. Lalu ini, why PHP? Kenapa PHP? PHP runs on various platforms, Windows, Linux, Unix, Mac, iOS. PHP berjalan di berbagai platform Windows, Linux, Unix, Mac, iOS, dan lain-lain. Lalu, PHP is compatible with almost all servers used today. PHP kompatibel dengan hampir semua server yang digunakan saat ini. Lalu PHP supports a wide range of database. PHP mendukung berbagai macam database. Lalu PHP is free. Download it from the official PHP source www.php.net. Lalu PHP gratis, unduh dari sumber resmi PHP www.php.net. Lalu PHP is easy to run and runs efficiently on the server side. PHP mudah dipelajari dan berjalan efisien di sisi server. Lalu ini, what's new in PHP 7? Apa yang baru di PHP 7? PHP 7 is much faster than the previous popular stable release. PHP 7 jauh lebih cepat daripada rilis stabil populer sebelumnya. PHP 7 has improved error handling. PHP 7 telah meningkatkan penanganan kesalahan. PHP 7 supports
stricter type declaration per function argument. PHP 7 mendukung deklarasi tipe yang lebih ketat untuk argumen fungsi. Lalu PHP 7 support new operator. PHP 7 mendukung operator yang baru. Oke, lalu selanjutnya yaitu PHP install. Oke, what do I need to start use PHP you can? Apa yang saya butuhkan untuk memulai menggunakan PHP? Kita dapat satu, find a web host with PHP and MySQL support. Temukan host web dengan dukungan PHP dan MySQL. Kedua, install a web server on your own PC and then install PHP and MySQL. Install server web di PC Anda sendiri, lalu install PHP dan MySQL. Use a web host with PHP support. Gunakan host web dengan dukungan PHP. If your server has activated support for PHP, you do not need to do anything. Just create php.sums.php files, place them in your web directory, and the server will automatically parse them for you. You do not need to compile anything or install any extra tools because PHP is free. Most web hosts offer PHP support. Nah, jika server Anda telah mengaktifkan dukungan untuk PHP, Anda tidak perlu melakukan apapun. Buat saja beberapa file .php, letakkan di direktori web Anda, dan server akan segera otomatis menguraikannya untuk Anda. Tidak perlu mengkompilasi apapun untuk memasang alat tambahan apapun karena PHP gratis. Sebagian besar host web menawarkan dukungan PHP. Oke, coba kita ini. Oke, kita coba pemrograman PHP. Oke, ini kita hilangin aja. Nah, ini hasil pemrograman PHP. Oke, selanjutnya masuk ke PHP syntax. PHP script is executed on the server and the plain HTML result is sent back to the browser. Nah, jadi script PHP dijalankan di server dan hasil HTML bisa dikirim kembali ke browser. Lalu basic PHP syntax. A PHP script can be placed anywhere in the document. A PHP script start with ini namanya and ends with ini. Oke, jadi script PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Script PHP dimulai dengan ini, simbol ini, dan diakhiri dengan simbol. Oke, the default file extensions for PHP file is .php. A PHP file normally contains HTML text and some PHP script import code. Below, we have an example of a sample PHP file with a PHP script that uses a built-in PHP function to output the text hello world on a web page. Lalu file ekstensi file default untuk PHP adalah .php. Lalu file PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script PHP. Lalu di bawah ini memiliki contoh file PHP sederhana dengan script PHP yang menggunakan fungsi PHP built-in echo untuk menampilkan teks hello world pada halaman web. Oke, kita
Coba repeat. Nih, hello world. Oke. Coba kita ganti dengan hmm, my first PHP gitu doang. Langsung ini kita ganti belajar PHP yuk. Oke. Lalu kita dan akan menghasilkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke PHP Commands. Oke. Comment in PHP. Komentar di PHP. Comment in PHP code is a line that is not executed as a part of the program. Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuan adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode tersebut. Comments can be used to. Komentar dapat digunakan untuk pertama, let others understand your code. Biarkan orang lain memahami kode Anda. Yang kedua, remind yourself of what you did. Most programmers have experience coming back to their own work a year or two later and having to refigure out what they did. Comments can remind you of what you were thinking when you wrote the code. Ingatkan diri Anda tentang apa yang Anda lakukan. Sebagian besar programmer pernah mengalami kembali ke pekerjaan mereka sendiri atau 1 atau 2 tahun kemudian dan harus memikirkan kembali apa yang mereka lakukan. Komentar dapat mengingatkan Anda tentang apa yang Anda pikirkan saat menulis kode. Oke, yang ini. Oke. Ini hasil dari 10 yaitu 5 ditambah 5. Oke. Coba kita ganti dengan 20. Ini ditambah 5. Sekarang. Nah, kita akan menghasilkan angka 25. Lalu kita ke PHP variable. Oke, ini. Oke. Nah, coba kita akan ke ini. Ini dulu. Ini kita hapus dulu. Oke, lalu kita tipe data jar. Lalu ini jenis kelamin. Lalu tipe data string. Nama lengkap.
Ini nama saya Amalia Duyanti. Ini tipe data integer. Oke, lalu ini umur saya 20. Oke, ini lalu tipe data float. Berat. Oh iya, ini tadi belum dikasih sama dengan. Oke, lalu ketik 263. Oke, ini tipe data, salah, ini double slice. Tipe data integer. Ini dolar tinggi. Salah. Ini 168. Oke. Lalu di icil ini kita kasih. Oke. Nama tab. Oke, B. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin. Lalu ini kita hapus, kita ganti ke umur. Ini umur ini terus tahun ya, tahun biar nanti ada berapa tahunnya, 20 tahun, lebih 1 tahun gitu. Iya, betul ini dia. Lalu kita ini berat badan. Ini lalu berat, kita kasih kilogram. Lalu ini tinggi badan. Ini tinggi sentimeter. Oke, saya coba kita run. Nah, dan akan menghasilkan tulisan yang seperti ini. Oke, echo dan print. Echo dan print ini adalah sebuah statement atau sebuah sintak yang digunakan untuk
menampilkan view, jadi display teksnya dari kode PHP tersebut. Oke, the differences are small. It has no return value, while plain has a return value of 1, so it can be used in expressions. Echo can take multiple parameters out of such usage in rare, while print can take one argument. Echo is marginally faster than print. Perbedaannya kecil. Echo tidak memiliki nilai kembalian, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat mengambil banyak parameter walaupun penggunaannya seperti itu jarang terjadi. Sementara print dapat mengambil satu argumen, gemas sedikit lebih cepat daripada cetak. Oke, coba yang ini. Oke, di sini ada variabel yang isinya, learn PHP. Oke, ini variabel X, variabel Y. Variabel Y yang di atas ini digunakan untuk mengeluarkan hasil dari variabel di atas, kemudian yang di bawah ini string X, kemudian string Y itu atau $X dan $Y itu digunakan untuk proses penjumlahannya. Coba kita ganti yang ini. Ini kan 5 tambah 9X tambah Y, 5 tambah 4 sama dengan 9. Oke, kita ganti ke coba 10 tambah 19 gitu ya. Oke, kita ganti. Kita menghasilkan 29. Oke, selanjutnya kita ke PHP data types. Variable can store data of different types, and different data types can do different things. PHP support the following data types. Variable dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. PHP mendukung tipe data berikut. Yang pertama, string, integer, float, boolean, array, object, rule, dan resource. Oke. Coba kita ini. Oke. Coba di sini saya ganti dengan halo semuanya gitu ya. Halo semuanya. Dan di sini di sini saya akan mengganti dengan belajar PHP yuk. Nah, di sini Eko ini akan mengambil data dari yang di atas ini, lalu yang di bawah ini juga data dari sini. Oke, kita run. Nah, ini halo semuanya, belajar PHP yuk. Ini di sini juga hasilnya halo semuanya, belajar PHP yuk. Oke, selanjutnya kita ke PHP strings. String is a sequence of characters like hello. Sebuah string adalah urutan karakter seperti halo dunia. Lalu PHP string functions
In this chapter, we will look at some commonly used functions to manipulate string. Di sini fungsi PHP oke. Oh, yang ini yang the PHP str underscore word underscore count lalu kurung buka tutup function count the number of word in a string. Fungsi PHP menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Lalu ini the PHP script function refers a string. Fungsi PHP script membalik sebuah string. Lalu ini the PHP function search for a specific text within a string. If a match is found, the function returns the character position of the first match. If no match is found, it will return false. Fungsi PHP mencari teks tertentu dalam sebuah string. Jika kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama. Jika tidak ditemukan kecocokan, itu akan mengembalikan false. Di sini the PHP function replace some character with some other character in string. Fungsi PHP menggantikan beberapa karakter dengan beberapa karakter lain dalam sebuah string. Ini. Lalu yang ini kan hello world, yang ini hasilnya 2, yaitu karena fungsi PHP str underscore word underscore count menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Jadi hello world ini adalah 2 kata, hello dan word. Kalau kita ganti hello world belajar PHP. Nah, di sini ada 4 kata, yaitu hello, word, dan belajar, dan PHP. Oke. Selanjutnya kita ke PHP numbers. Oke. PHP numbers. One thing to notice about PHP is that it provides automatic data type conversion. So, if you assign an integer value to variable, the type of the variable will automatically be an integer. Then, if you assign a string to the some variable, the type will change to a string. This automatic conversion can sometimes break your code. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang PHP adalah menyediakan konversi tipe data otomatis. Jadi, jika menetapkan nilai bilangan bulat ke suatu variabel, jenis variabel tersebut secara otomatis akan berupa bilangan bulat. Kemudian, jika Anda menetapkan string ke variabel yang sama, tipenya akan berubah menjadi string. Konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode Anda. Oke. Lalu kita ke PHP Map.
PHP Math. Ini. PHP has a set of math functions that allows you to perform mathematical tasks on numbers. Oke. PHP memiliki sekumpulan fungsi matematika yang memungkinkan Anda melakukan tugas matematika pada angka. Lalu the P function return the value of P. Fungsi P mengembalikan nilai P. Lalu the min and max function can be used to find the lower or highest value in a list of arguments. Nah, di sini fungsi min dan fungsi max dapat digunakan untuk menemukan nilai terendah atau tertinggi dalam daftar argumen. Lalu di sini the abs function returns the absolute positive value of a number. Fungsi mengembalikan nilai absolute positif dari angka. Lalu kita ke the sqrt function return the square or root of a number. Fungsi sqrt mengembalikan akar kuadrat dari sebuah angka. Lalu selanjutnya the round function rounds a floating point number to its nearest integer. Fungsi round membulatkan bilangan titik mengambang ke bilangan bulat terdekatnya. Yang ini the round function generates a random number. Fungsi round menghasilkan nomor acak. Lalu to get more control over the random number, you can add the optional min and max parameter to specify the lowest integer and the highest integer to be returned. Untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas nomor acak, Anda dapat menambahkan parameter min dan max opsional untuk menentukan sebuah bilangan bulat terendah dan bilangan bulat tertinggi yang akan dikembalikan. For example, if you want a random integer between 10 and 100 inclusive, use range 10, 100. Misalnya, jika Anda menginginkan bilangan bulat acak antara 10 dan 100 inklusif, gunakan range 10,100. Oke, lalu kita coba salah satu dari saya ingin mencoba yang ini. Oke, lalu ini. Jadi ini minimalnya yaitu di min 200, lalu di maksimalnya yaitu 150. Coba kita ganti dengan ini mini 2. Lalu di sini di sini 15. Oke, kita run dan menghasilkan di sini bilangan minimalnya ada min 8 dan maksimalnya 30. Maaf. Oke, lalu kita pindah ke constants. Constant are like variable expressed that once they are defined, they cannot be changed or undefined. Lalu ini PHP constants. A constant is an identifier name for a sample value. The value cannot be changed during the script of valid. Valid constant name start with a letter or underscore. No $sign before the constant name. Not unlike variable constant are automatically
global across the entry script. Konstanta adalah pengidentifikasi nama untuk nilai sederhana, nilai tidak dapat diubah selama script. Nama konstanta yang valid dimulai dengan huruf atau garis bawah tanpa tanda dolar sebelum nama konstanta. Catatan tidak seperti variabel, konstanta secara otomatis bersifat global di seluruh script. Oke, di sini saya akan mengganti ke welcome to witreschools.com. Oke. Kita tambahin aja UNSA, teknik informatika UNSA gitu ya. Teknik informatika UNSA. Kita ada. Nah, ini. Welcome to Witreschools Teknik Informatika UNSA. Ini akan menghasilkan welcome to w3schools.com Teknik Informatika UNSA. Oke, selanjutnya kita ke PHP Operators. Operator are used to perform operation on variable and values. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP divides the operators in the following groups. PHP membagi operator dalam kelompok berikut. Yang pertama, arithmetic operator, assignment operator, comparison operators, increment atau decrement operator, logical operator, string operator, array operator, coordination assignment operator. Oke. Dan di sini ada sum, difference, product, quotient, remainder, result, expression. Oke, ada tambah, kurang. Ini digunakan untuk perkalian, ini pembagian, ini persen. Oke. Ada statement, lalu ada comparison atau gabungan. Ada equal, identical, not equal, not equal, not identical, greater than, less than, greater than, or equal. Oke. Lalu kita ke PHP if else. Ini. Very often when you read code, you want to perform different action for different condition. You can use conditional statement in your code to do this. Sangat sering saat Anda menulis kode, Anda ingin melakukan tindakan yang berbeda. Untuk kondisi yang berbeda, Anda dapat menggunakan pernyataan bersyarat dalam kode Anda untuk melakukan ini. If statement executes some code if one condition is true. If pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar. Lalu if else statement execute some code if a condition is true and another code if that condition. If else statement mengeksekusi beberapa kode jika kondisi benar dan kode lain jika kondisinya salah pernyataan.
Lalu if else statement executes different kode for more than two conditions. If else mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Lalu switch statement selects one of many blocks of code to be executed. Switch pernyataan memiliki salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Okay. Good day. Coba ke have a good day. Have fun. Coba kita ke have fun. Oke, kita run. Nah, dah kita ganti jadi hasilnya have fun. Oke, lalu kita ke PHP switch. Okay, this is how it works. First, we have a single expression. Most of the variable that is evaluated on the value of the expression is that compared with the values for each case in the structure. If there is a match, the block of code associated with that case is executed. The break to prevent the code from running into the next case automatically. The default statement is used if no match found. Begini cara kerjanya. Pertama, kita harus memiliki satu ekspresi n, paling sering berupa variabel yang dievaluasi sekali. Nilai ekspresi kemudian dibandingkan dengan nilai untuk setiap kasus dalam struktur. Jika ada kecocokan, blok kode yang terkait dengan kasus tersebut akan dijalankan. Gunanya break untuk mencegah kode berjalan ke case berikutnya secara otomatis. Pernyataan default digunakan jika tidak ditemukan kecocokan. Oke, coba kita lihat. Oke. Lalu kita ke PHP loops. Often when you write code, you want the sum block of code to run over and over again a certain number of times. So instead of ending several almost equal code lengths in a script, we can use loops. Loops are used to execute the same block of code again and again as long as a certain condition is true. In PHP, we have the following loop types. Seringkali kita menulis kode, ingin blok kode yang sama dijalankan berulang kali dalam jumlah tertentu. Jadi, alih menambahkan beberapa baris kode yang hampir sama dalam sebuah script, kita dapat menggunakan perulangan. Loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Di PHP memiliki jenis loop sebagai berikut. While loops through a block of code as long as the specific condition is true.
Will mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Lalu do will. Loop struck as a block of code once and then repeats the loops as long as a specific condition is true. Mengulang satu blok kode sekali, lalu mengulanginya selama kondisi yang ditentukan benar. For loop struck a block of code a specific number of times. Loop melalui blok kode beberapa kali. Lalu for each loop struck a block of code for each element in an array. Loop melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array. Oke, selanjutnya yaitu function. Function seperti ini kita pakai untuk ke semi OOP, jadi orientasi objek. Nanti kita bikin sebuah function, kayak gini. Kemudian kita tampilkan echo the word. Itu call the function. Jadi ketika kita pindah ke halaman lain, kita itu nanti tinggal memanggil function tersebut. Jadi kita nggak perlu bikin function lagi. Kayak semisal kita sudah membuat function database. Nanti selanjutnya function database tersebut sudah bisa digunakan karena sudah sesuai. Kalau kita membuat program lain yang menggunakan koneksi database, kita tidak perlu melakukan coding ulang. Kita hanya mengambil function yang sudah kita bikin tersebut. Itu akan membuat proses pemrograman kita lebih cepat. Selanjutnya kita ke PHP Arrays. Array itu adalah kumpulan data, yaitu ada Volvo, BMW, Toyota. Lalu ada like, source number 1, source number 2, dan selanjutnya. Lalu kita ada PHP super global. Kan dapat super global variable as $global, $server, $request, $post, $get, $files, $env, $cookie, $session. Kemudian telah ada regex. Apa sih regex itu? Regular expressions. A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. When you search for data in a text, you can use the search pattern to describe what you are searching for. Jadi nyarinya itu lebih cepat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.